To be honest, teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media, ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil, padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Yang kemudian kita melihat ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omon-omon aja gitu. Padahal di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, masyarakat ini sudah semakin cerdas dan semakin melek terhadap politik. Dan ketika di media sosial itu sudah sulit untuk dibendung, maka ya wajarlah ketika muncul adanya yang pro dan ada juga yang kemudian yang kontra. Ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah, luar biasa ya, melalui akun sosial media saya secara resmi, baik itu di TikTok ataupun kemudian di Instagram. Di Instagram saya sudah melakukan tutup komen karena komennya itu ini tidak biasanya gitu. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik termasuk Pak Presiden itu sendiri. Hanya saya belum pernah mendapatkan serangan digital yang sangat parah seperti sekarang. Brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini
Tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Seperti kemarin misalnya terakhir yang kasus satu rombel 50 siswa, itu jelas ada banyak masukan-masukan ke teman-teman di Indonesia dari masyarakat, terutama dari guru-guru, kemudian kepala sekolah yang sekolah swasta, itu menyampaikan untuk saya bisa menyuarakan hal itu di sosial media saya, maka saya lakukan itu. Tapi itu betul-betul basis data ilmiah. Bagaimana kemudian misalnya di negara-negara yang lain gitu ya, kemudian bagaimana efektivitas untuk siswa dan lain sebagainya, murni hanya itu. Sehingga saya sangat menyayangkan sekali ketika kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya, itu mencantumkan foto saya tanpa seizin, kan itu artinya hanya sepihak ya, mengartikulasikan apa maksud dari TikTok saya. Ini tentu sebetulnya sangat disayangkan sekali karena negara itu kan seharusnya melindungi kebebasan berpendapat. Saya ini kan warga negara ya, negara Jawa Barat. Kenapa mungkin pertanyaannya yang saya kritik itu beberapa misalnya diantaranya adalah Kang Deddy Mulyadi, karena saya kan warga Jawa Barat, itu adalah kewajiban warga negara untuk menyampaikan kritik sebagai bentuk checks and balance gitu ya, sebagai bentuk meaningful participation, itu yang selalu saya tekankan. Sehingga ketika kemudian ada muncul hal ini, saya kan juga merasakan untuk berhenti dulu, tidak melakukan political education melalui sosial media, akun saya diretas, bahkan cuman akun saya yang diretas. Peretasan itu Tapi juga teman-teman saya yang itu melakukan komentar misalnya ya, itu tiba-tiba udah nggak bisa lagi mengakses akun tersebut. Saya nggak tahu mengakses akunnya masing-masing gitu. Sebetulnya kan ini muncul ketika Kang Deddy Mulyadi itu menyampaikan klarifikasi di sosial media milik Kang Deddy. Saya nggak masalah ya, karena ketika terakhir ada narasi salam ya buat mbak-mbak yang berkerudung, ya udah, saya pikir kan bukan kepada saya, karena tentu mbak-mbak yang berkerudung banyak dong gitu. Saya juga nggak GR kan itu disematkan kepada saya. Tetapi ketika sudah muncul di akun resmi, 5 akun resmi loh Pemprov Jawa Barat, Diskominfo kemudian dikolaborasikan dengan 4 akun sosial media lainnya, menurut saya ini sesuatu yang sudah mengarah pada represif kepada warga negara yang kritis gitu. Kalau soal bukti kemarin itu kan ditanya tentang itu misalnya, punya nggak bukti itu soal data buzzer, anggaran itu buzzer itu? Saya kan tidak spesifik menyampaikan hal itu ya, anggaran buzzer atau dan lain sebagainya. Sebetulnya kan Pemprov Jabar juga bisa membuka data berapa ya anggaran belanja media misalnya yang itu sudah dialokasikan per tahun, itu berapa miliar, terus ke media A berapa, ke media B berapa, media C berapa, kan itu silahkan saja dipublikasi gitu ya. Apakah kemudian saya menyampaikan terkait dengan penggunaan buzzer, karena waktu itu saya mengupload di TikTok itu kan 5 Mei. Oh, saya itu kan tidak, pertama ya, saya waktu menyampaikan itu saya tidak menyebut nama. Saya tidak menyebut nama, saya hanya menyampaikan sebagai gubernur kan ada postingan yang menuduh saya bahwa dana APBD-nya diefisiensikan untuk media, tidak ada artinya karena uang itu digunakan untuk bayar buzzer. Nah, saya kan harus menjelaskan dong bahwa tidak ada anggaran di Provinsi Jawa Barat untuk bayar buzzer, gitu loh. Nah, andai kata pun muncul hari ini berbagai komen, keinginan dari warga, itu murni keinginan mereka, saya nggak bisa larang dan nggak bisa nyuruh. Tugas saya hari ini hanya bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Jadi, saya tidak, dan saya baru tahu namanya itu dari
Teteh barusan. Saya sendiri tidak tahu bahwa yang ngomongnya namanya A, yang saya tahu ada yang ngomong itu saja di media sosial. Saya lihat sekilas, maka saya harus menjawab. Gitu. Ada imbauan nggak ada bullying di media sosial gitu? Begini, ya kalau saya sih ngajak pada siapapun tidak boleh membuli orang lain, ya. Pada siapapun ya yang menyukai saya, yang membenci saya, dua-duanya tidak boleh membuli orang lain. Tetapi juga saya himbau orang-orang yang memiliki gelar akademis, kalau memposting sesuatu harus berdasarkan data, tidak boleh berdasarkan praduga. Itu.